pada permukaan virus ya, protein S ini akan berikatan dengan reseptor ACE2 di permukaan sel target. Lalu ada transmembran serine protease type 2 yang menempel, kemudian dia memotong reseptor ACE2. Pada proses ini protein S teraktivasi ya. Lalu reseptor ACE2 akan terpotong dan protein S yang aktif memfasilitasi virus masuk, dan ekspresi TMPRSS2 meningkatkan pengambilan virus ke dalam intraseluler. Nah, ini bagaimana proses virus masuk ke dalam sel difasilitasi oleh binding dengan ACE2 reseptor, lalu si virus merilis konten RNA-nya dan lalu ditranslasi, viral RNA-nya ditranslasi, lalu terbentuklah protein untuk membentuk struktur baru dari virus ya. Jadi melepaskan virus-virus yang baru dalam jumlah banyak dan dikenali, direkognisi tadi oleh patogen related receptor ya, PRR ya, melalui PLR ya, toll-like receptor. Terus dia dendritic cell misalnya dia akan presentasi ke T helper cell. T helper cell mengeluarkan interleukin 4 untuk aktivasi sel B. Sel B nanti mengeluarkan antibodi ya, yang memudahkan, yang bisa menetralisasi ya. Terus cytotoxic T cell juga diaktifasi ya. Jadi T helper cell ini dia mengeluarkan IL-4 untuk aktivasi aktivasi sel B, dan juga bisa T helper cell ini mengaktifkan cytotoxic T cell sehingga akan melisiskan sel-sel yang sakit, yang terinfeksi. Dan hasil akhir dari suatu infeksi alamiah terbentuknya memori B cell dan memori T cells yang mengenali virus dalam jangka waktu bulanan bahkan sampai tahunan yang memberikan perlindungan ya. Jadi T cells dan B cell dalam infeksi SARS-CoV-2 ini memainkan peranan yang penting. Di sini secara sederhana ada infeksi, kemudian di sini ada respon innate, terus ada aktivasi dendritic cell, lagi uptake, terus dia menginduksi aktivasi berbagai imun sistem adaptif ya. T helper lalu berespon dengan mengeluarkan sitokin, Treg dia meregulasi inflamasi biar tidak berjalan terus inflamasinya. Kemudian ada juga aktivasi cytotoxic T limfosit untuk membunuh sel-sel yang sakit, dan juga follicular ya, helper cell untuk dia menginduksi antibodi. Jadi dia intinya merangsang juga perubahan sel menjadi plasma sel. Hasil akhir dari suatu infeksi alamiah adalah terbentuknya memory T cell sama memory B cell. Dan dalam respon jangka panjang pada mohon maaf bocor, mungkin bisa di mute untuk yang lainnya. Dalam skema ini kita lihat ada dua pasien, ada dua kelompok derajat, ada yang mild, ada yang severe. Pada yang severe viral load, pada yang mild di sini warna pink ya. Jadi viral load-nya tidak terlalu tinggi, tapi dia memicu pembentukan antibodi dan juga respon T cell. Tapi dalam di pertengahan ini kita lihat variasi CD4 sampai CD8 ya, kelihatannya tidak terlalu besar di CD4 ya, mungkin banyak di CD8-nya ya variasinya ya. Ada CD8 yang dia spesifik terhadap protein S, yang terhadap protein M ya. Jadi berbagai protein ini ada subklonnya lagi. Tapi pada kelompok yang severe di viral load yang tinggi itu memicu, kita tahu semakin tinggi viral load-nya biasanya juga semakin simptomatik dan bisa memicu respon antibodi lebih tinggi. Dan juga limfosit T-nya juga banyak jumlahnya, dan justru lebih banyak ke CD4 ya daripada yang CD8 ya, jadi secara proporsi ini lebih berat ke CD4 pada fase resolusi, dan juga ada sub clone yang lebih bervariasi di CD4 ketimbang di CD8 ya. Jadi bagaimana virus ini bisa lolos dari
imunitas ya, ada mekanisme immune escape. Nah, jadi di dalam studi sebelumnya ini mereka pakai yang ada yang menggunakan model yang SARS-1 virus juga. Jadi coronavirus ini menyembunyikan RNA-nya dan bisa hide dari bisa menyembunyikan patogen associated molecular pattern. Dan inilah awal dari kegagalan rekognisi oleh antigen presenting cell, karena kita tahu untuk sistem innate itu Allah desain untuk bisa mengenali yang berbasis pola ya, pattern. Jadi dia tidak langsung bisa mengenali antigen secara spesifik. Jadi kalau PAMP-nya itu di hide, pattern-nya tidak dikenali, maka patogen related reseptornya nggak nyala ya, tidak bisa aktif. Terus di sini jadi ada kemampuan virus untuk evade ya, lolos dari deteksi oleh patogen recognition receptor, pertama TLR. Nah, di sini kegagalan deteksi oleh innate immunity bisa menyebabkan rendahnya respon type 1 dan type 3 interferon. Dan ini bisa khas pada severe COVID ya, jadi kegagalan respon interferon ini yang bisa mengakibatkan aktivasi makrofag sindrom ya, sindrom aktif makrofag ya, cytokine storm, aktivasi nuklear faktor kappa beta yang kemudian bisa meningkatkan transkripsi berbagai gen pengkode protein proinflamasi. Jadi ada memori CD4, ada CD8 ya, di sel yang penting semua ya, kelas 19. Nah, itu sedikit mengenai imunologi hiperinflamasi. Pada prinsipnya ini suatu proses yang diperantarai oleh makrofag ya, makrofag activation syndrome, yang merilis banyak sekali interleukin ya, secara khusus IL-6 ya, ada juga yang IL-1, yang juga TNF alpha, IL-8 ya. Dan ini nanti yang menyebabkan ekstravasasi. Jadi kalau IL-6 terutama ya, misalnya dia dirilis dalam jumlah banyak oleh alveolar macrophage, nanti dia si IL-6 berikatan dengan IL-6 reseptor pada sel hepatosit. Nah, hepatositnya dia akan mengeluarkan banyak CRP ya, C-reactive protein yang memperantarai proses systemic hyperinflammation. Dan di organ paru tentunya ini menjadi problem besar karena ekstravasasi cairan atau disfungsi endotel itu nanti tentu saja akan mengisi atau menebalkan dinding difus dinding interstisial yang menyebabkan sulitnya oksigen untuk tembus ke dalam intravaskuler, menyebabkan desaturasi ya, pasiennya juga sesak hebat. Nah, ini adalah sel target pada infeksi SARS-CoV-2, bukan hanya alveolar atau bronchial epithelial, tapi juga luas sekali, banyak sel, pada prinsipnya sel yang mengekspresikan ACE2 reseptor dan TMP-RSS2 bisa terlibat dan dimasuki oleh SARS-CoV-2 virus ya. Ini adalah patogenesis dari badai sitokin. Jadi, dan ini yang menjelaskan banyak sekali kematian pada COVID severe dan secara klinis kita temukan pasiennya mendadak demam, sesak, terus saturasi turun gitu ya, dada tidak nyaman, berat ya. Dan pada AGD kelihatan memang ini gangguan parenkim ya, jadi PO2-nya turun tanpa disertai peningkatan PCO2. Dan ini suatu skema yang mengilustrasi kadar dinamika titer antibody pada stage asimptomatik, kemudian pada stage simptomatik sampai di recovery ya. Betapa jelas di sini dimulai dengan peningkatan. Halo, Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu, mohon dibuat mute ya, karena kita masih mendengarkan paparan dari narasumber. Kemudian ada periode decline ya, di hari ke-14 sampai 21 pasiennya mulai recover. Jadi ini pentingnya untuk edukasi pasien-pasien kita
tentang resiko badai sitokin yang bisa saja terutama terjadi di hari ke-9 sampai dengan hari ke-14, dan pasien yang dia survive dia akan mulai terbentuk ya di immunoglobulin G di hari ke-14 dan masa convalescence bahkan sampai hari ke-28 terus dia bertahan. Nah, ini perjalanan klasifikasi COVID dan dihubungkan dengan terapi yang mungkin. Intinya ada stage 1, ada stage 2. Stage 2 ini terdiri dari stage 2A, 2B, terus ada stage 3, hyperinflammation. Dan penting bagi kita untuk membaca risiko dan mendahului progresivitas penyakit pada pasien yang kita visit, terutama waktu mereka mulai ada peningkatan kebutuhan oksigen di stage 2 menuju 2A menuju 2B. Ya, dan biasanya kadar si IL-6 pertama naik, kemudian CRP naik, habis CRP naik kalau tidak ada intervensi bisa berujung pada saturasi dan sesak. Ini adalah kemungkinan obat yang bisa digunakan. Nah, saya coba masuk ke dalam pilihan-pilihan terapi, dan ini saya rasa menu utama sebetulnya dari webinar kita. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada derajat ya sebelah kiri. Baris pertama adalah derajat, kemudian kolom sebelah kiri adalah terapi-terapi yang ada. Di sini ada derajat tanpa gejala, ya, ada ringan, ada sedang dan berat. Vitamin C saya rasa muncul di semua derajat, vitamin D juga demikian. Ada fitofarmaka di tanpa gejala, dan antioksidan juga tanpa gejala ada muncul di situ. Simptomatik tentunya di ringan, sedang, berat ada. Komorbid di hampir semua derajat ada. Dan antikoagulan bisa dipertimbangkan mulai pada derajat sedang dan harus diberikan pada derajat berat. Favipiravir muncul di sini dimulai dengan derajat ringan, ya, belum ada antivirus masuk pada tanpa gejala. Derajat sedang, berat juga favipiravir muncul. Remdesivir muncul di protokol yang revisi 14 Juli itu dimulai dengan derajat sedang. Remdesivir muncul, berat juga muncul. Terus dexamethasone muncul disebut di derajat berat, ya. Kemudian ada juga kombinasi dengan anti interleukin 6 reseptor, ya, di derajat berat, terutama kalau sudah ada tanda-tanda ke arah sindrom hiperinflamasi, ya, baik itu CRP ya di atas 75, peningkatan ferritin atau LDH, kemudian dan berbagai penanda yang lainnya. Antibiotik diberikan pada derajat berat bila ada indikasi, ya. Terus saya belum bisa ganti slide. Stop share dulu. Oke, saya kembali. Terus ada beberapa obat yang tidak terlalu kontroversial. Jangan lupa bahwa obat kita harus fokus juga kepada obat-obat yang less kontroversial. Di sini ada remdesivir, ya, walaupun WHO conditional recommends against, ya, conditional recommends against remdesivir, tapi rasa-rasanya kita sudah dalam taraf yang sangat yakin, ya, terhadap efektivitas remdesivir. Dan juga dalam pengalaman klinis kami juga ini respon perbaikan klinisnya sangat baik. Ini mengingatkan kita pada performa favipiravir di 2020. Ya, jadi remdesivir tahun 2021 seperti favipiravir 2020. Saya nggak tahu bagaimana respon pasien terhadap remdesivir di 2022 karena mekanisme ya resistensi, ya, sebagai akibat dari mutasi, ya, sulit sekali untuk ditebak. Tapi saat ini kita dalam tahap yang yakin. Dan untuk favipiravir ini settingannya tentu untuk yang tanpa gejala, yang ringan, sedang, berat,
walaupun kalau ada bisa memilih untuk derajat berat, kita sebagai klinisi akan memilih yang remdesivir untuk yang berat atau yang kritis. Kalau yang favipiravir mungkin settingan yang ringan dan sedang ya. Dan dia tablet penggunaannya jadi membutuhkan GI tract yang tolerable dan mungkin saja settingannya yang merawat jalan ya. Dexamethasone juga demikian 6 mg setara dengan methylprednisolone 32 mg per hari bisa dipertimbangkan selama rawat inap pada pasien dengan yang sudah stage 2B atau yang bahkan kalau stage 3 yang hyperinflammation wajib ya dexamethasone diberikan. Dan sedangkan kalau kita menurut NIH kalau ada peningkatan CRP ya tinggi di atas 75 ya, dan kalau Anda punya IL-6 yang tinggi, ada yang bilang 45, ada yang bilang 33 ya. Dan itu sudah bisa digabungkan tocilizumab dengan dexamethasone. Saya rasa tidak ada yang terlalu kontroversial di 4 obat ini. Untuk yang oseltamivir ini tentu saja hanya untuk sebaiknya diberikan untuk yang influenza ya tipe A dan tipe B karena dia menghambat neuroamidase dan ini bukan reseptor yang dipakai oleh SARS-CoV-2 virus. Jadi secara mekanisme sebetulnya mismatch. Yang waktu awal memang secara empiris diberikan karena sulitnya kita membedakan pasien gejala COVID atau yang terinfeksi virus influenza, dan pada protokol disebutkan kalau pasien diduga terinfeksi virus influenza bisa diberikan oseltamivir 2 kali 75 mg. IVIG beberapa data menjanjikan, beberapa data masih kontroversial dan terbatas pada yang berat dan mungkin manfaatnya besar bila pasien sedang menuju perburukan ya. Jadi kalau sudah ada kebutuhan fraksi oksigen di atas 45%, kita bisa pertimbangkan IVIG dengan dosis 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram berat badan per hari gram ya, selama 3 atau 5 hari berturut-turut. Ada juga terapi plasma convalescence juga indikasinya yang derajat berat, tapi ada daftar panjang kontraindikasi TPK. Dan untuk yang ivermectin, Dr. Jari telah menjelaskan dengan sangat komprehensif ya. Ini memang terdaftar di Indonesia sebagai obat cacing dan ada hasil in vitro yang bisa menahan replikasi si virus, tapi untuk bisa diterjemahkan menjadi manfaat klinis ya tadi kita sudah dengarkan bersama ternyata lika-likunya panjang sekali ya, soal sampel, soal desain, soal data yang tidak utuh, soal concern, soal data bias ya segala macam, itu semua sudah ada organisasi yang menilai serpihan data-data RCT ya. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana posisi dari USNIH, posisinya Badan POM, sama 5 organisasi profesi, sama WHO soal ivermectin ini. Terus ini saya ambil as it is ya, kalimat ivermectin ini dari protokol tata laksana COVID dari 5 organisasi profesi yang revisi 14 Juli. Data di Indonesia masih menunggu hasil uji klinis. Dikatakan bahwa WHO tidak merekomendasi yang di luar dalam rangka uji klinis. Pernyataan dari NIH tentang ivermectin ini, mereka menyatakan belum ada data yang insufficient, belum ada data yang sufficient. There are insufficient data, masih ada data yang tidak lengkap untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap ivermectin ini dalam tata laksana COVID. Jadi NIH merasa bahwa belum ada data cukup untuk melarang atau mendukung. Nah, jadi mereka terus akan memfollow up. Dan dari WHO pernyataan demikian ya, sebaiknya dia menyarankan ya bahwa digunakan dalam konteks uji klinis, tetapi di 13 Juli kita lihat Badan POM mengizinkan ya ini penggunaan obat darurat ya, penggunaan darurat obat-obat remdesivir, favipiravir, oseltamivir, immunoglobulin, ivermectin, tocilizumab, azithromycin dan dexamethasone. Jadi sudah ada per 13 Juli. Nah, sedikit soal ivermectin, ini adalah derivat dari avermectin. Di mekanisme kerjanya dia bisa menghambat transport protein ya. Nah, jadi ada
host itu dia punya important alpha beta nuclear transfer protein yang itu bisa diinhibit oleh si ivermectin, dan ini sebuah struktur yang di hijack sama si virus ya untuk masuk ya. Nah, di sisi lain dikatakan melalui penelitian in vitro bahwa si ivermectin ini bisa mengganggu menempelnya SARS-CoV-2 pada human cell. Jadi ini suatu temuan in vitro, dan kita lihat pada skema ini ada posisi untuk ivermectin itu di target one ya, spike protein. Kemudian yang lain belum ada di sini ya. Oke. Sorry, saya kembali. Ya. Jadi sebetulnya alangkah baiknya kita juga lihat NIH sudah mengupdate secara rutin data-data atau RCT yang baru masuk. Jadi mereka tuh membuat, kalau kita lihat di sini, stop share, saya akan ajak sejawat sekalian kita melihat websitenya NIH soal ivermectin ini. Sorry. Oke, kalau ini sudah terlihat, Dr. Niken ini sudah terlihat? Sudah ya. terlihat. Jadi sejauh sekalian ini disajikan oleh NIH dan diupdate secara rutin kalau kita lihat di 19 Juli ya. Nah, jadi dia terus-menerus menambah data. Sebelah kiri ada study desainnya, di sini ada methods, ada result, ada limitation, dan ya kita lihat ya contoh cara membacanya, tentu saja kita lihat dari yang paling kiri. Ini ada studinya, ada desain, ada jumlah subjeknya. Tapi kalau mau waktu kita terbatas, langsung saja kita agak scroll ke bawah, langsung kita lihat interpretasi di sini ya. Kita kan mungkin kita juga orang yang sesama user ya, cuman pengguna data ya, kita belum punya waktu untuk menganalisa. Tapi kita lihat misalnya di studi dari Columbia ini, misalnya 5 hari belum cukup, tidak bisa mengimprove simptom pada pasien dengan mild COVID. Demikian seterusnya di Bangladesh. Terus kita lihat di Turki, berbagai data, pokoknya ini sangat mudah bagi sejawat sekalian ya. Ini juga di Brazil, terus kita lihat data di Pakistan, Bangladesh ya. Ini ada, bahkan kalau memang disebut bahwa ini masih preliminary, belum di peer review, dia akan tulis juga peer review, belum di peer review. Gitu ya. Jadi saya rasa sampai bawah pun juga kelihatan. Dan suatu saat mungkin kalau Indonesia pun sudah berhasil mempublish datanya, kita akan masuk di kolom ini ya. Kalau kita lihat memang lebih banyak ke negara di Eropa juga ada di sini, Spanyol ada, yang Bangladesh. Jadi sudah dimudahkan bagi sejawat untuk mengikuti update data-data terbaru. Terus saya izin kembali ke PowerPoint. Nah, ini adalah indikasi dari ivermectin, sebetulnya lebih banyak ke yang infeksi parasit dan cacing juga ya. Ada efek samping dan relatif sebetulnya manageable. Obat ini sebetulnya secara umum aman dan sudah sangat dikenal profil farmakologi, profil farmakokinetiknya. Cuman problemnya itu tadi salah satu bukti ilmiah memperlihatkan dosis yang dibutuhkan untuk bisa mensupresi, untuk bisa menyamai efek pada in vitro itu tinggi sekali untuk di manusia ya. Terus ini kita beralih ke colchicine ya. Sorry.
Oke. Ini obat yang juga di beberapa kali juga pernah muncul dalam randomized control trial dan posisinya dalam protokol tata laksana revisi terbaru adalah obat lain-lain. Jadi kalau mau digunakan bisa dipertimbangkan juga sesuai dengan kebijaksanaan DPJP. Jadi sebagai kesimpulan kita lihat untuk favipiravir di 5 organisasi profesi dia ada tempat direkomendasikan untuk yang ringan, sedang, dan berat ada disebut favipiravir, dan Badan POM sudah memberikan emergency use authorization. Untuk remdesivir NIH, bahkan sebetulnya dari seluruh antivirus remdesivir ini yang posisinya recommended ya di NIH. Kalau WHO masih conditional recommendation against, tapi ya dari sekian antivirus yang ada, rasa-rasa remdesivir yang paling dipilih untuk derajat berat. Untuk 5 organisasi profesi, statementnya direkomendasi, Badan POM juga EUA statusnya. Lopinavir, ritonavir recommend against. Kemudian ini juga WHO juga recommend against, di revisi 5 organisasi profesi tidak disebut. Badan POM tidak non applicable ya, tidak ada statusnya. Dexamethasone ini di recommended, ini juga bahkan WHO strong recommendation in severe disease ya. Jadi harus dengan sesuai derajatnya ya. Tidak bisa pada tanpa gejala atau pada ringan gitu steroid. Kemudian untuk yang 5 organisasi profesi direkomendasi pada derajat berat. Lalu untuk tocilizumab ini statusnya recommended oleh NIH. Terus WHO strong recommendation in severe disease, di kita 5 organisasi profesi recommended ya pada derajat berat. Badan POM juga masuk list EUA. Ivermectin NIH simply pada akhirnya mengatakan unable to either recommend for or against. Dan WHO penggunaan ivermectin terbatas dalam konteks uji klinis. Kalau 5 organisasi profesi statementnya menunggu hasil penelitian di Indonesia. Badan POM telah mengeluarkan EUA. IVIG recommend against NIH. Untuk WHO non applicable. Untuk kita penggunaan derajat berat dan kritis, IVIG masuk dalam EUA. Untuk plasma convalescence NIH recommend against. WHO non applicable. Organisasi profesi koridor penelitian bisa diberikan sesuai kebijakan DPJP. Badan POM menyatakan NA. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan teknis selama membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Faris Nurwidya yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas, khususnya mengenai terapi untuk COVID. Dalam hal ini kita bisa melihat perbandingan terapi COVID ya, bagaimana rekomendasinya dan juga bagaimana kondisi di Indonesia dari tadi protokol tata laksana COVID dari 5 organisasi profesi. Tentunya akan banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan ya dok mengenai hal ini karena pasti banyak yang mendapatkan kendala ketika melaksanakan terapi untuk COVID. Tapi mohon rekan-rekan bersabar dulu untuk pertanyaannya. Kita punya satu lagi pembicara pada siang hari ini. Saya akan bacakan CV-nya sekilas. Jadi pembicara ketiga adalah Dr. Siswanto, spesialis paru. Jadi beliau berasal dari Departemen Fisiologi, Clinician of Pulmonology and Respiratory Medicine dari FK UGM. Dan saat ini juga beliau bertugas di Rumah Sakit Akademik UGM. Beliau menamatkan pendidikan spesialis pulmo dari UNS Jakarta. Demikian CV dari Dr. Siswanto. Untuk selanjutnya, silakan Dr. Siswanto untuk menyajikan presentasinya. Waktunya sekitar 20 menit, Dok. Matur nuwun, Dr. Niken, para peserta sekalian yang dirahmati Allah. Mohon izin untuk saya share screen, Nggih. Pengalaman kemarin saya minta. Mohon untuk rekan-rekan yang lain bisa membuat mute
dari device-nya? Ada yang Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan bagaimana permasalahan atau pengalaman ya menangani COVID di rumah sakit. Ya, mungkin nanti lebih fokus pada pilihan-pilihan terapi yang bisa kita pakai itu ya. Ya, ini pengalaman garis miring, permasalahan garis miring pengalaman. Mungkin banyak yang akan saya sampaikan justru malah permasalahan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jadi cerita sedikit ya bagaimana di awal-awal pandemi ini itu kita menghadapi lonjakan pasien, namun tentu saja di setiap rumah sakit kita, saya pikir kita semua sudah cukup settle ya untuk penanganan COVID ini. Tentu saja di setiap rumah sakit itu akan membuat suatu incident command system ya, yang kemudian di rumah sakit kami itu diintegrasikan dengan struktur manajemen. Tujuannya adalah agar kapasitas pelayanan untuk COVID-19 itu bisa ditingkatkan. Dan ini dilihat dari waktu ke waktu ya. Kami bisa menceritakan bahwa dulu kami hanya 16 bed, kemudian meningkat sampai 30, 50, 90, sekarang sudah lebih dari 100, dan ini siap-siap lagi buka untuk mungkin akan lebih dari 150-an ini. Dan yang kedua adalah bahwa tentu saja di semua komponen yang terkait dengan incident command system harus kita lakukan karena pelayanan untuk pandemi COVID-19 ini ibaratnya adalah senjata kita adalah SDM yang terlindungi, ya, SDM yang terlindungi dengan juga semua semua resource untuk melindungi SDM dan memberikan pelayanan yang baik itu harus kita lakukan. Nah, sekarang masuk ke bagaimana pilihan tata laksana. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu mungkin ini sedikit juga menyinggung bahwa kita tahu bahwa perjalanan klinis dari COVID-19 ini harus betul-betul kita perhatikan. Kenapa? Di mana hari mulai menjadi kritis ya, itu bisa, ini paling banyak memang hari-hari ke-9 sampai ke-14 ya. Kemudian di awal-awal itu sudah mulai kelihatan ya, di hari setelah 1 minggu gitu harus dilihat betul ini. Dan juga adalah ada satu publikasi yang menarik juga ya di jurnal fisiologi itu bahwa ada respon yang masih bersifat normal, ada yang patogenik ya. Dimana kalau responnya normal atau di fase-fase awal infeksi itu di sini antivirus ya itu sangat penting sekali untuk menghambat proses replikasi selanjutnya ya. Kalau kemudian pasien itu memburuk itu akan terjadi hiperinflamasi yang seperti tadi sudah diceritakan dengan panjang lebar oleh Dr. Faris ya. Kemudian ya kalau kritis kemudian ya ini multi organ dysfunction. Memang kalau sudah multi organ dysfunction kita amat sulit ya. Tingkat kematiannya sangat tinggi ya. Nah, ini juga tadi sudah disinggung oleh Dr. Faris ya bahwa sebagai dokter ya kita memang harus melihat pasien per pasien ya. Personalized treatment itu tidak harus kita lakukan untuk melihat bahwa sebenarnya pasien yang kita hadapi ini kira-kira di fase apa dan apa pilihan terapi yang kemudian bisa bagus untuk membantu recovery dari pasien yang kita rawat. Pemahaman ini penting sekali agar betul-betul memang personalized treatment itu bisa kita lakukan. Itu di sini ada beberapa pilihan, saya kira tadi sudah disinggung oleh Dr. Faris. Nah, yang juga tidak kalah penting adalah bahwa kita tahu bahwa virus ini tidak hanya menyebabkan efek kerusakan pada organ yang kemudian dia masuk gitu ya, atau direct cytotoxic effect gitu, tapi juga ternyata kalau kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita lewat reseptor AC2 itu ini ada dysregulasi atau disequilibrium yang terjadi. Nah, kalau ini tidak kemudian kita perhatikan mungkin efeknya akan jelek ya. Dan pengalaman klinis kita ya, saya kira semua dokter paru, dokter penyakit dalam, ataupun semua yang terlibat dalam menangani langsung COVID ini bisa memperhatikan. Kalau nggak terkontrol betul ya, nggak dilakukan tata laksana dengan baik bisa lebih buruk. Dan yang nggak enaknya lagi adalah ini. Jadi, memang ada proses koagulopati maupun endotelopati yang kemudian ini bisa memperparah ya, bahkan kemudian juga terjadi
cytokine storm syndrome juga. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, nah ini mungkin ada hal yang mungkin perlu kita ingatkan juga bahwa pemahaman kita tentang fisiologi ya. Bukan berarti karena saya dari departemen fisiologi, tapi fisiologi ini penting sekali untuk melihat bahwa yang kita hadapi pasien kita itu sekarang kira-kira dalam kondisi apa ya. Dan ini harus kita berikan sehingga ada tempat ya, misalnya adalah vitamin D itu di mana ya, kemudian pemberian antioksidan yang poten, pemberian antiinflamasi yang poten itu di mana, dan juga pemberian obat-obatan yang harus diberikan itu sehingga pasien kita itu bisa tetap survive ya, walaupun dia memang sudah derajatnya berat bahkan kritis ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimanapun itu di situasi pandemi ini kita memang terus harus mengupdate ilmu, dan tentu saja kita semua tahu bahwa ada level of evidence ya. Ketika kemudian penelitian itu sudah RCT, bahkan mungkin sudah ada meta-analisisnya, kita bisa pakai itu dengan sangat yakin itu ya. Nah, ini beberapa evidence ya. Tadi remdesivir misalnya, karena ini satu naratif review yang dipublikasi di jurnal respirologi ya. Ini adalah remdesivir itu memang bagusnya di early stage ya. Stage mild moderate ya, harus mulai diberikan itu ya. Kemudian monoklonal antibody ya mungkin sebentar lagi akan ada ya. Ini juga di early stage dalam 1 minggu pertama ya. Plasma konvalesen juga di early stage. Kalau sudah lebih mungkin 2 minggu sudah nggak terlalu bagus ya. Kalau pengalaman kami ya. Kemudian juga pemberian kortikosteroid. Ini tadi sudah dijelaskan juga pada kondisi pasien yang berat. Ya. Berat atau sedang tapi sudah 2B ya. Sudah dijelaskan Dr. Faris. Tocilizumab ini juga kita di pengalaman klinis dan ini evidence juga bagus, memang terasa ya. Tentu saja kita harus menginterpretasikan data kenaikan interleukin 6 dengan sangat hati-hati ya. Karena kan interleukin 6 itu marker sitokin proinflamasi ya, itu juga bisa masuk ke dalam bisa karena sepsis juga, sepsis bakterial, bisa karena proses hiperinflamasi. Kita harus hati-hati ya, sehingga pemeriksaan kunci harus kita lakukan. Ini juga pas dari Tilip juga sudah ada efek yang evidence-nya cukup bagus, tapi di Indonesia belum ada ya. Nah, ini kita semua sudah bersyukur ya, 5 organisasi profesi sudah membuat panduan yang kemudian diupdate secara periodik ya. Saya kira sudah dijelaskan oleh Dr. Faris tadi ya, bagaimana pilihan-pilihannya itu. Nah, mungkin sedikit kami menceritakan sedikit pengalaman yang di Rumah Sakit UGM. Jadi kita tahu bahwa kondisi yang berat kritis itu kalau sebaiknya memang dihambat lah gitu ya. Agar kalau sudah kritis itu memang tingkat kematian sangat tinggi. Sehingga di fase ringan sedang inilah yang kemudian kita harus aware sehingga tidak sampai terjadi progresif. Ya, progresif. Nah, kami memang menggunakan beberapa tools ya untuk melihat apakah memang kondisi progresif ini terjadi. Karena kondisi progresif itu kan kira-kira karena apa saja, karena COVID cytokine storm ya, atau karena akut hypoxemic respiratory failure, atau karena koagulopati ya. Sehingga penting sekali mencatat onsetnya. Ketika pasien masuk, catat onsetnya. Onset di berapa, sehingga kita lebih aware ya. Perawat itu dididik untuk dia juga bisa lebih aware, ini pasien yang dirawat itu onsetnya hari berapa ya. Tentu saja itu juga sekaligus untuk membantu kita memberikan tata laksana ya. Toolsnya macam-macam, ini di rumah sakit kami ya. Kita berusaha menggunakan tools yang sederhana dan ini bisa dilakukan di bangsal dengan pemeriksaan yang tidak terlalu mahal. Memang kalau sudah rutin itu kami memang setiap 48 jam itu diperiksa darah lengkap, CRP kuantitatif, dan D-dimer sehingga bisa tahu nih trennya ke arah mana ya. Sehingga nanti menentukan ini butuh pemeriksaan lanjutan apa. Misalnya ini cek IL-6 ferritin, ini marker-marker inflamasi ya. Atau mungkin jangan-jangan ini memburuknya karena infeksi sekunder, infeksi bakterial. Populasi ini juga diperiksa ya. Akidia atau rosentorak bila ada indikasi. Kemudian ini nanti menentukan kira-kira ini harus diberikan misalnya adalah pemberian kortikosteroid ya, dexamethasone tadi, atau juga ada beberapa penelitian yang membandingkan antara dexamethasone 6 mg dengan beberapa obat ya, misalnya pulse kortikosteroid dengan pemberian
metilprednisolon 250 ya, bahkan ada sampai 500 mg ya per hari ya. Ada juga pakai yang 2 mg per berat badan, itu ada beberapa jurnal yang sudah melaporkan ya. Itu pertimbangan untuk diberikan tocilizumab dan juga protokol kapan ini pakai high flow nasal cannula, NIV atau mungkin juga mechanical ventilasi, dan juga manuver lung recruitment manuver ya, postural lung recruitment manuver. Pemberian antikoagulan, nah ini aware terhadap ini sebenarnya sudah jangan-jangan sudah ada infeksi sekunder atau belum ya. Karena laporan itu di beberapa jurnal itu memang secondary infection itu tinggi ya. Apalagi kalau pasien kita mendapatkan terapi kortikosteroid ya. Tapi kejadian koinfeksi rendah ya. Itu bisa dilihat nanti di yang dipublish di WHO juga, itu memang co-infection rendah sehingga antibiotik awal itu tidak disarankan. Nah, ini saya kira permasalahan kita semua ya. Ini mungkin inti yang harus saya sampaikan ya. Ini beberapa sudah dirangkum oleh Dr. Erisna, Dr. Erina Burhan itu ya. Jadi memang kita semua sekarang mengalami situasi di mana lonjakan kasus itu sangat tinggi ya, sangat tinggi, dan ini ya diproyeksikan akan terus meningkat karena memang varian baru. Dan yang di Jogja kan kemarin sudah dipublish ya, dari 25 sampel itu 20-nya adalah varian Delta. Kemudian, nah ini ya, ketersediaan obat di FKTP maupun rumah sakit yang menipis. Harga obat yang direkomendasikan yang masih kehitung mahal. Krisis oksigen, ya, bor yang terus meningkat, ya, bisa dibayangkan ya, ya contoh lah, saya semalam jaga konsulen, yang masuk semalam itu dari jam 21 sampai jam 7 itu 8 pasien, dari 8 itu yang 5 berat kritis, yang 3 sedang pun itu kayaknya sedang udah 2B itu. Ya ini saya kira ini dialami oleh semua rumah sakit. Sedangkan kasus ringan sedang itu persoalannya adalah tidak mendapatkan terapi yang adekuat. Karena apa tadi itu? Obat-obatan yang direkomendasikan antivirus ya, favipiravir terhitung masih mahal. Akibatnya apa? Itu jumlah kasus yang kritis meningkat. Akses terhadap rumah sakitnya terbatas dan juga beberapa keterbatasan obat di rumah sakit. Akhirnya kemudian ya tingkat kematiannya juga tinggi. Ini sesuatu yang saya kira nggak cuma dirasakan oleh saya, kami yang di rumah sakit RSA UGM, tapi juga oleh teman-teman di berbagai rumah sakit ya. Nah ini mungkin ini titipan dari teman saya di FKTP ya. Jadi testing, tracing, treatment ini berjalan bagus ya. Namun ini ya ini pemantauan tata laksana pasien, ya. Kemudian terutama yang tanpa gejala atau gejala ringan sedang ya. Namun persoalannya ini ya. Ini salah satu contoh data di teman saya di satu klinik di lingkungan UGM ya, di mana kasus terkonfirmasi itu 20 pasien per hari. Ya, kalau mau dikasih obat yang ideal itu kira-kira habisnya segini. Pemeriksaan lab dan sebagainya segini. Cukup tinggi. Di Puskesmas, ada salah satu Puskesmas di Bantul ya, dari teman saya juga, dia menceritakan bahwa kasus konfirmasi di kami itu sekitar 60-an yang bergejala. 60 kadang sampai 80. Swab langsung jalan terus ya. Bahkan ini diminta swab, kemudian bergejala suspek dilihat, dilakukan swab, di tracing ya. Terkonfirmasi, setelah terkonfirmasi itu bingung. Obatnya tidak banyak. Dan kemudian kalau memburuk ya mau dirujuk rumah sakit penuh. Nah ini ya. Jadi saya kira nanti itu persoalannya adalah bagaimana di level PPK 1 ya, di FKTP itu bisa dibuat tata laksana yang terjangkau ya, dan bisa diberikan ke masyarakatnya. Nanti terlaksanya bagaimana? Nah, itulah kemudian menjadi sedikit polemik ya. Kalau kemudian obat yang tersedia yang direkomendasikan itu terlalu mahal, mahal lah itu hitungannya untuk rakyat kita, itu nggak bisa diakses, itu terus bagaimana? Apakah kemudian kita memang harus menunggu betul-betul yang sudah uji klinis atau bagaimana ya? Karena dalam prinsip kita kan pertama ya
first do no harm. Kalau kemudian kita bisa memberikan apa yang memang tidak berbahaya, ya itu mungkin pertimbangan-pertimbangan itu harus kita lakukan tahap pasien kita amati. Karena kami yang di lapangan, teman-teman saya di puskesmas, ya, yang di rumah sakit, yang di lapangan itu mengalami situasi yang berat. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan. Tentu saja saya ingat nasihatnya Imam Syafi'i. Setiap ilmu yang kita dapatkan itu kita sadar kalau kita memang masih sangat bodoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Siswanto atas presentasinya yang tadi memaparkan mengenai terapi COVID, ya, pengalaman dan permasalahan penanganan COVID di rumah sakit. Tadi dipaparkan mengenai terapinya yang harus sesuai dengan timingnya dan waktunya, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan COVID di rumah sakit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sampai kepada sesi tanya jawab. Untuk ini saya mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung kepada narasumber dengan menyampaikan langsung melalui Zoom ini, atau Bapak dan Ibu bisa menyampaikan melalui chat. Nanti akan kami bacakan. Untuk waktunya kurang lebih kita memiliki waktu sekitar 20-25 menit ya untuk acara diskusi ini. Baik, ini saya mulai dari yang sudah raise hand dulu. Ya, monggo silahkan Bapak Handi Sutanto. Ada Bapak Handi Sutanto? Baiklah, ini sambil menunggu beliau, saya akan membacakan pertanyaan. Ini mungkin untuk ini ada yang bertanya lagi, Dr. Diana. Silakan Dok bertanya, Dr. Diana. Mungkin ditujukan kepada siapa? Ya, ditujukan kepada siapa aja sih sebenarnya. Saya hanya ingin bertanya mengenai ivermectin. Di mana kita tahu pada press release BPOM yang terakhir, dia mengatakan bagi selain 8 rujukan rumah sakit lain dapat menggunakan ivermectin ini asalkan sesuai dengan protokol uji klinis yang sedang berjalan. Apakah kira-kira ivermectin ini dosisnya untuk pencegahan dan untuk penata laksanaan yang keluaran dari BUMN itu kan dikatakan bahwa kalau untuk pencegahan kita bisa menggunakan hari pertama dan hari ketiga sesuai dengan kilogram berat badan. Itu dapat efektif untuk 1 bulan, sedangkan untuk ringan itu dapat digunakan pada hari ke-1, 3, dan 5. Dan pada keadaan yang sedang ataupun berat itu bisa dipakai secara 5 hari berturut-turut. Apakah menurut pendapat menurut pakar bagaimana, dan seharusnya bagaimana dosis ivermectin yang digunakan? Terima kasih Dr. Diana. Kok mati mana? Dr. Jarir ya pertanyaannya, yang tapi mungkin juga boleh dari narasumber yang lain untuk memberikan masukannya. Silakan Dr. Jarir. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya klarifikasi dulu bahwa uji klinik yang dilakukan di 8 rumah sakit itu tidak untuk profilaktik, tetapi digunakan untuk terapi. Jadi tidak ada protokol untuk profilaktik saat ini yang diuji klinikan. Kemudian untuk dosis, memang ini menjadi krusial karena tadi saya katakan di awal bahwa studi in vitro itu menunjukkan bahwa kalau kita bandingkan dengan konsentrasi obat yang diharapkan untuk bisa mencapai IC50, maka itu untuk dosisnya itu masih tidak memungkinkan karena harus sampai 100 kali lebih, ya 200 kali lebih dari dosis yang ada. Nah, sehingga memang akhirnya menggunakan dosis seperti yang direkomendasikan bahwa 1-3 sampai hari ke-5, kemudian untuk ringan sampai sedang, dan untuk 5 hari dengan 12 mg. Tetapi inilah memang yang menjadi keterbatasan karena sampai sekarang kita tidak tahu dosis yang optimal seperti apa, sehingga harusnya di dalam studinya dibuat studi dengan bermacam-macam dosis untuk mengetahui. Tetapi karena tidak memungkinkan, maka menggunakan dosis seperti yang dianjurkan. Tapi kembali lagi bahwa sampai sekarang belum ada dosis yang memang bagaimana sebetulnya sebaiknya tadi.
saya tunjukkan juga berbagai uji klinik tadi, bahwa penggunaan dosisnya bermacam-macam, kemudian juga ada yang kombinasi bahkan dengan berbagai obat yang lain. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak. Ya, mungkin satu lagi tadi bahwa memang ada edaran ya, surat edaran dari Badan POM yang mengatakan bahwa untuk dilakukan pengawasan terkait demonitoring bagi para rumah sakit dan dokter yang menggunakan atau apotek yang memberikan pengobatan untuk ivermectin. Tetapi itu yang dimaksud adalah bahwa seperti yang saya infokan tadi, bahwa ivermectin memang Badan POM menganjurkan untuk uji klinik, tetapi karena penggunaannya luas, banyak digunakan bahkan oleh teman-teman sejawat, maka Badan POM meminta untuk melakukan monitoring terhadap keamanan. Itu saja sebetulnya. Tetapi itu seperti saya katakan tadi, karena itu adalah suatu compassionate use, ya, untuk expanded use. Jadi memang dipersilahkan atau itu merupakan decision dari rumah sakit dan dokter untuk penggunaannya. Tetapi kembali lagi bahwa emergency use authorization itu tidak atau belum diberikan kepada ivermectin karena mungkin banyak sekali kekeliruan dari pemahaman terhadap surat edaran Badan POM tersebut. Dan sebetulnya Badan POM juga sudah memberikan klarifikasi ya karena begitu polemiknya surat edaran itu, sehingga memberikan klarifikasi bahwa Badan POM belum memberikan emergency use authorization terkait dengan obat ivermectin. Tapi tadi yang menggunakan di rumah sakit itu adalah compassionate use atau expanded use berbasis judgment klinik dari para dokter dan itu diminta untuk dilakukan pengawasan secara ketat terhadap keamanan dan efektivitasnya, dan kalau bisa kemudian dilaporkan ke Badan POM agar kita bisa ada data terkait keamanan produk itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Dr. Djaril, sangat jelas jawabannya. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan pada chat ya yang menanyakan yang hampir sama mengenai penggunaan ivermectin. Jadi intinya statusnya itu EAP ya Dok ya, Extended Access Program. Jadi uji klinik tapi yang diperluas gitu ya. Dan bukan EUA ya. Ya, terima kasih Dr. Djaril karena beliau ini juga aktif di BPOM, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan BPOM untuk mengklarifikasi. Untuk berikutnya saya ke chat dulu ya Dok ya. Ini dari Dr. Yanita dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jadi bertanya untuk pemberian TPK plasma konvalesen sebaiknya diberikan saat pasien masih gejala sedang atau berat. Mengingat jika diberikan pada gejala berat, pasien sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV. Ya, terima kasih. Mungkin ini klinis nanti Dr. Faris dan Dr. Sis mungkin nanti akan menyampaikan jawabannya. Dipersilahkan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk terapi plasma konvalesen memang diindikasikan ya masih bisa ada tempat untuk yang derajat berat ya, tapi kita juga perlu mempertimbangkan pada ya, karena sifat dari terapi ini efektivitasnya lebih baik pada awal pasien menuju berat, maka saat sudah ada kebutuhan fraksi oksigen lebih tinggi, pasiennya mungkin kelihatannya seperti masih derajat sedang, namun sudah mulai ada secara klinis ada kebutuhan oksigen ya, maka kita bisa pertimbangkan. Tapi secara umum indikasinya memang yang derajat berat. Untuk yang derajat sedang atau berisiko menjadi berat itu sedang dalam penelitian. Demikian dokter. Mungkin dari Dr. Siswanto menambahkan dok, namanya pengalaman menggunakan TPK. Jadi dok, ya hampir sama dengan yang disampaikan Dr. Faris ya. Jadi kalau dalam waktu 1 minggu pertama early bisa diberikan itu lebih bagus ya efeknya pengalaman klinisnya. Namun kita juga terkadang itu mendapatkan pasien yang derajat berat itu sudah berada di minggu kedua.
di hari ke-10 onset, ke 11 itu, ke 12 itu memang kebanyakan sudah itu kita dapat itu. Sehingga kadang-kadang kita juga masih belum bisa melihat secara utuh ini sebenarnya efek bagusnya itu karena pemberian plasma konvalesen atau juga karena terapi-terapi yang lain. Karena otomatis ketika itu berat tuh, ya mungkin semua senjata itu kita keluarkan ya Dr. Faris ya. Ya, strategi semua diberikan ya. Tentu saja ada indikasi yang kita perhatikan dan kontraindikasinya. Periksa juga kortikosteroid diberikan. Ya, itu mungkin kalau by riset ya kita harus baca beberapa riset tadi ya. Kalau memang sebaiknya di fase-fase early stage itulah kemudian diberikan. Demikian dokter. Terima kasih Dr. Faris dan Dr. Siswanto. Jawabannya saya kira sudah menjawab pertanyaan tadi. Untuk berikutnya saya kembali yang mempersilahkan yang sudah raise hand ini ada Dr. Sulaiman Luaiman. Monggo. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya ditujukan kepada Dr. Faris, yaitu apakah pada stadium 3 di mana terjadi cytokine storm, virus COVID-19 itu masih banyak? Mengingat pemberian antivirus seperti favipiravir itu hanya diberikan lebih kurang 7 hari pertama. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Sulaiman. Memang di fase sindrom hiperinflamasi ini klinisnya itu lebih dominan akibat respon inflamasi host ya ketimbang virulensi atau jumlah atau bahkan viral load-nya ya. Itu bukan isu. Ya kita bahkan sering menemukan juga PCR sudah negatif, pasiennya badai sitokin, terus jadi dirawatnya di misalnya ICU non COVID dengan jelas sekali ada crazy paving, ada GGO yang luas ya. Terus dia saturasi rendah dengan PCR sampai 2 kali bisa negatif. Nah, jadi ini memperlihatkan bahwa sesak ya ARDS-nya itu memang lebih dominan karena peningkatan IL-6 bisa, IL-1 bisa, kemudian TNF-alpha juga bisa. Walaupun kita lebih sering mendengar soal IL-6 dan pemberian antivirus biar untuk di kategori berat dan ya kritis kalau kita bisa memilih, tapi ya kita akan memilih remdesivir sih sebetulnya ketimbang kalau favipiravir mungkin lebih ke moderate. Demikian. Terima kasih. Sudah terjawab ya Dr. Sulaiman. Ya. Untuk berikutnya masih ada yang bertanya yang sudah raise hand ini tapi tidak ada namanya. Galaxy A7. Silakan. Tidak ada, oke. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Nah, ini dari Dr. Puspita untuk Dr. Jarir. Apakah istilah unproven intervention pada clinical practice dari, maksudnya uji klinik ya mungkin ya, apakah istilah unproven intervention pada uji klinik dari ivermectin ini sama artinya dengan off-label use? Dan bila saat ini di mana terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi dan sangat mengkhawatirkan, kematian tinggi, terutama isoman dengan dugaan varian Delta, apakah koridor uji klinik itu dianggap menghambat kemanfaatannya? Demikian Dr. Jarir. Ya. Terima kasih Dr. Puspita atas kehadirannya. Ada satu hal ya menurut saya yang penting karena off-label itu luas sekali. Ya, off-label itu artinya adalah penggunaan suatu obat yang tidak sesuai dengan indikasinya. Sebetulnya banyak kita menggunakan suatu obat itu misalnya bukan karena indikasinya tapi karena ada efek sampingnya yang kita ambil. Saya beri contoh CTM gitu. Ya. Dia banyak sebetulnya di CTM misalnya kalau mau ada misalnya seorang anak gitu batuk pilek dikasih CTM supaya tidur gitu. Jadi itu off label. Tetapi jadi kasus off label itu luas gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa compassionate ini adalah off label, tapi memang bahwa kalau kita menggunakan sesuatu unproven untuk indikasi tersebut, maka kita
kita sebut sebagai unproven. Tetapi off-label itu bisa saja proven dia, ya, proven. Jadi saya beri contoh dulu ya, seperti sildenafil atau ya misalnya sildenafil dulu dipakai ya, kita tahu untuk disfungsi seksual. Tetapi kemudian ada studi yang menunjukkan bahwa dia bisa digunakan untuk hipertensi pulmonum. Maka kemudian digunakanlah dia untuk hipertensi pulmonum. Dia masih off-label, dia proven sebetulnya. Tetapi industrinya itu belum mengajukan di negara tersebut untuk indikasi baru tersebut. Karena dalam proses indikasi itu kan harus disetujui oleh regulatori, yang mengajukan indikasi itu harusnya industri yang kemudian mendaftarkan obat itu di negara itu. Nah, di negara kita, obat ini belum terdaftar, didaftarkan sebagai indikasi untuk hipertensi pulmonum. Makanya disebut sebagai off-label. Tetapi dia proven, terbukti. Nah, itu jadi ada sedikit banyak sekali aspek ya yang disebut off-label itu. Tetapi unproven di sini tentunya adalah bagian terkecil dari off-label itu sendiri. Jadi memang belum ada bukti atau buktinya belum cukup kuat, ya. Tetapi tadi clinical judgment, ya, benefit risk assessment, ya, tadi kita bisa mengatakan mungkin mekanisme aksinya mungkin bisa diketahui, ya, secara tadi ada sedikit bukti pasiennya sebetulnya mungkin tidak akan mengalami safety issue yang buruk misalnya ya, misalnya obat ini misalnya dia di metabolisme di liver dan ada bukti bahwa dia meningkatkan SGOT SGPT misalnya bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan enzim pada liver, tapi pada pasien misalnya di depan kita itu hepatitis, maka sebetulnya resikonya akan jadi lebih tidak bagus gitu ya. Gitu. Jadi ini yang disebut risk benefit tadi. Ya. Apakah itu mau disebut sebagai suatu personalisasi medicine itu monggo, istilah itu macam-macam ya. Tetapi masalahnya adalah memang di dalam proses hal-hal ini yang mungkin perlu didokumentasikan agar bisa menjadi suatu objek riset. Nah, ini yang paling penting tadi, bahwa objek riset ini bisa dijadikan, dipikirkan. Karena kalau sebetulnya untuk melakukan uji klinik dari ivermectin sebenarnya murah ya. Obat ivermectin ini sebetulnya hanya 50.000 untuk 100 tablet. Jadi sekitar 500 per tablet. Murah sebetulnya. Kalau mau lihat kemudian bahwa semua jenis lab dan segala macam pelaksanaan penelitian itu pada pasien akan dipenuhi semua oleh Kementerian Kesehatan sudah. Artinya kita tidak mengeluarkan biaya untuk penanganan pada pasiennya. Gitu. Kemudian yang penting adalah di sini ada tim yang bisa membuat protokol, membuatkan suatu protokol yang baik, mengumpulkan datanya, kan sudah menjadi suatu uji klinik. Jadi mengapa kadang uji klinik itu tidak diinginkan gitu ya? Karena dianggap mahal gitu. Tapi pada kasus ini sebetulnya tidak mahal. Karena obatnya sendiri sebetulnya kan tidak mahal. Cuman memang proses tadi supaya kita harus ada placebo mungkin ya, atau yang tidak mendapatkan atau open label gitu, silahkan kalau itu outcome-nya misalnya adalah mortality sebetulnya, maka outcome ini sebetulnya sangat objektif ya. Jadi dengan open label pun sebetulnya tidak ada masalah. Kemudian apakah uji klinik itu bisa menghambat kemanfaatan dari suatu obat? Masalahnya adalah kemanfaatan obat itu dibuktikan melalui proses uji klinik ini. Jadi tidak kemudian bahwa uji klinik itu akan menghambat, tapi justru kita membuktikan bahwa ini baik atau tidak untuk kemudian selanjutnya bisa dipakai. Ya, dalam masa pandemi ada yang kita sebut sebagai adaptive trial, di mana dalam prosesnya kita melakukan adaptasi gitu. Mengapa di dalam prosesnya interim analisis itu banyak dipakai ya di dalam proses uji klinik supaya kita segera bisa mendapatkan hasil gitu dengan baik gitu ya. Ketika kemudian sudah baik, maka kemudian atau tidak baik bisa dihentikan, bisa dilanjutkan. Mungkin Bapak Ibu ingat ya untuk studi Solidarity hidroksikloroquine ya, sudah puluhan ribu, 10.000 lebih dihentikan, padahal sebetulnya awalnya kan pengennya sampai mungkin 20.000, 30.000. Tapi dihentikan karena sampai pada kondisi 10.000, hidroksikloroquine itu resikonya jauh lebih tinggi daripada benefitnya. Jadi hal-hal seperti ini memungkinkan memang di dalam proses suatu uji klinik untuk karena kita pada kondisi tidak tahu sama sekali ya, seluruh dunia tidak tahu sama sekali mengapa kita membutuhkan data-data yang valid untuk bisa kita jadikan judgement
Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Iptot. Tadi dikatakan main uji klinik ivermectin di Indonesia ya Pak. Ini banyak yang menanyakan itu kira-kira kapan selesainya gitu ya, kita bisa mengetahui hasilnya. Dan yang kedua tadi Pak Iptot mengatakan bahwa bisa bergabung ya pada uji klinik tersebut dengan tadi karena pembiayaannya yang murah dan nanti jika bergabung bisa mendapatkan misalnya pengarahan-pengarahan mengenai cara penggunaannya. Bagaimana Pak Iptot? Mungkin atau juga dari bicara yang lain, apakah Iya. Pertanyaan pertama tadi apa? Kapan kita bisa mengetahui hasil dari uji klinik? Ya kita nggak tahu ya, karena kita berharap 3 bulan kemarin waktu diskusi dengan teman-teman 8 rumah sakit 3 bulan bisa nggak gitu. Ya tetapi masalahnya adalah tentunya sangat tergantung dengan teman-teman di rumah sakit ya pelaksanaan penelitiannya dan memenuhi atau tidak kriteria itu ya inklusi eksklusi itu pada subjek yang ada gitu. Jadi kita berharap 3 bulan ke depan kita sudah bisa mendapatkan hasil itu. Kemudian apakah kita bisa bergabung? Jelas gitu ya sebetulnya terbuka. Tetapi karena penelitian ini kan didanai oleh Kementerian Kesehatan Litbangkes sehingga memang dana yang diberikan itu tidak besar. Makanya tadi saya katakan kita bisa bergabung gitu ya. Silakan menghubungi Litbangkes, mereka sangat terbuka ya untuk kemudian diikutsertakan dalam penelitian ini. Namun tadi apakah misalnya rumah sakit sendiri bisa menyediakan dana untuk riset? Karena saya katakan tadi sebetulnya tidak besar ya, karena yang besar itu kan sebetulnya adalah pada penanganan pasiennya dan ini kan pada kondisi seperti ini kan semua penanganan pasien COVID itu sudah ada di dalam budgetnya Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Untuk berikutnya ini ada yang bertanya raise hand Dr. Fajar Waskito. Silakan bertanya Dr. Fajar, kepada siapa Dok? Baik, terima kasih Dr. Niken Trisnowati. Kita sudah berbicara jauh sampai dengan dosis, sampai dengan yang lain-lain. Saya hanya akan menanyakan kejadian yang ada di lapangan, bahwa banyak obat-obat yang ada, yang mestinya ada, tertulis di Kementerian Kesehatan ada, terdistribusi ada, tapi nyatanya tidak ada. Nyatanya tidak ada. Favipiravir tidak ada. Ivermectin juga tidak ada. Betul-betul tidak ada. Dicari di mana-mana tidak ada. Persoalan seperti ini kepada siapa kita mengeluh. Yang kedua, adakah di antara kita yang ada di sini itu yang mempunyai kapasitas untuk memutuskan bagaimana sebaiknya ini terjadi? Karena kalau tidak, nanti persoalan sama terus di tingkat klinik. Yang datang pasien-pasien dalam kondisi berat. Untuk itu monggo silakan, saya kira diskusi tadi bagus, tapi ada hal yang pokok lebih ke arah dasar klinisnya. Monggo, terima kasih. Iya. Terima kasih Dr. Farja untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama nah ini monggo siapa yang bertanya, mungkin siapa yang menjawab dari narasumber. Saya persilakan saja untuk ketiga narasumber Dr. Jarir. Ya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi saya kira di awal pandemi kita sudah mulai melihat bahwa ternyata ketergantungan Indonesia terhadap import terkait dengan alat kesehatan, alat diagnostik, bahkan bahan baku obat itu sangat tinggi. Ya, selama ini mungkin tidak pernah disadari karena kebutuhan itu tidak besar. Tetapi ketika kebutuhan besar dan ternyata semua dunia membutuhkan, maka yang terjadi adalah tentunya industri-industri tersebut yang membuat mungkin itu kemudian diminta oleh pemerintahnya untuk tidak mengekspor. Ini yang terjadi karena sebetulnya seperti remdesivir, favipiravir itu sudah terlihat sebetulnya sejak India mengalami COVID yang sangat tinggi. Di mana pada saat itu pemerintah India
meminta seluruh industri obat yang memproduksi remdesivir bahkan bahan bakunya dan favipiravir untuk menghentikan ekspor ke seluruh negara di dunia. Dan kita tahu bahwa India dan Cina yang sebetulnya sumber dari bahan baku tersebut. Nah, di Indonesia ini ada 12 ya. Saya nggak tahu detailnya, tapi karena saya tahu persis ya, ada 12 industri yang mendapatkan emergency use authorization untuk penggunaan favipiravir dan remdesivir. Dan semuanya tidak ada yang memproduksinya bahan baku sendiri. Semua mengimpor. Bahkan ada yang impor jadi. Tapi ada seperti Kimia Farma, sebetulnya dia membuat di sini tapi bahan bakunya diimpor dari luar. Nah, inilah yang menjadi kenyataan pahit mungkin di kita. Ketika kemudian India menutup keran ekspor terhadap bahan baku itu, maka Indonesia tidak bisa memproduksinya. Nah, ini sebetulnya Dr. Fajar hal ini sudah sangat memprihatinkan ya sejak tahun kemarin sebetulnya, sejak kita ada keterbatasan misalnya terhadap alat diagnostik, bahkan kemarin kita juga akan mendapatkan AstraZeneca cukup banyak vaksin, itu kemudian di stop AstraZeneca dari India produksinya. Saya kira kenyataan ini tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara middle income country yang lain. Ya, ini sudah menjadi perhatian dunia dan saya tidak bisa memberikan informasi sebetulnya siapa yang harusnya memutuskan, karena tentunya ini usaha keras ya, harusnya memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang harusnya melakukan koordinasi untuk melakukan penyediaan obat-obat tersebut. Tapi kami sudah mengetahui bahwa obat-obat favipiravir, remdesivir sekarang sudah ada negosiasi dan kemudian sudah kita terima puluhan ribu bahkan ratusan ribu dosis sekarang. Kemudian mudah-mudahan ini bisa distribusi secara merata ke rumah sakit nantinya. Ya, jadi memang tidak ada di antara kita ini yang merupakan decision maker ya, Pak Fajar, karena decision maker itu tentunya ada di atas, yaitu di Presiden, di Menteri Kesehatan, bahkan kami yang membantu di dalam proses ya hanya menganjurkan untuk kemudian misalnya membantu mencarikan bahan baku dari negara lain dan seterusnya. Jadi hal-hal tersebut yang bisa membantu, tetapi memang ini pandemi ini kerja berat semua ya, dan bahwa itulah kondisi kita di mana kita ternyata sudah sangat lama tergantung dari negara lain untuk bidang kesehatan ini. Demikian Dr. Fajar, terima kasih masukannya. Saya kira itu menjadi introspeksi kita semua. Terima kasih sekali Dr. Jarir atas informasinya. Jadi kita bisa tahu sekarang ya permasalahan kelangkaan obat ini ya Dok. Jadi ini banyak sekali kita lihat di beberapa WA group teman-teman mengatakan dan juga masyarakat ya yang membeli tidak ada, atau kalau ada harganya berlipat-lipat gitu. Nah, ternyata seperti itu ya permasalahannya. Mungkin dari pembicara narasumber yang lain ingin menambahkan Dok mengenai hal tadi. Silakan Dr. Faris dan Dr. Sis. Oh, dari saya tidak ada tambahan, Dok. Baik, terima kasih. Ini ada sebelum masih ada sedikit lagi ya yang bertanya. Ini untuk klarifikasi saja. Ada penanya di chat, di puskesmas masih diberikan paket obat oseltamivir, azithromycin, zinc, dan vitamin C. Nah, pertanyaannya, apakah oseltamivir masih bisa dipakai untuk kasus ringan? Dr. Faris dan Dr. Sis mungkin? Ya, sebenarnya sejak awal pandemi pun tidak ada mekanisme langsung ya oseltamivir untuk COVID-19. Ya, kalau sekarang sudah diputuskan juga oleh 5 organisasi profesi bahwa penggunaannya itu kalau memang ada indikasi ke arah mungkin double infeksi dengan influenza ya, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Namun kan sekarang sudah dengan adanya swab antigen yang
bisa secara luas digunakan, itu kita bisa cepat ya untuk membantu mendiagnosis apakah memang ini konfirmasi terkonfirmasi atau tidak ya. Konfirmasi by antigen kan sekarang sudah diputuskan. Kalau misalnya Sleman ini sudah memutuskan termasuk daerah C ya. Ketika klinisnya menunjang, kemudian swab antigennya juga positif atau reaktif, ya itu sudah bisa untuk mengkonfirmasi. Jadi saya nyarankan ya sudah, kalau sekarang sudah nggak ada tempat untuk Tamifir. Bahkan juga ya sejak awal pandemi, ya ini suatu keprihatinan bagi kita. Ya. Jelas Terima ya. kasih. Jadi, untuk kasus COVID ini tidak digunakan ya untuk sel Tamifir. Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, ini masih banyak yang raise hand dan juga masih banyak yang di chat. Tapi mohon maaf karena waktu sudah cukup ya, dan juga ada narasumber yang harus mengikuti acara yang lainnya. Jadi sepertinya kita harus mencukupkan acara pada siang hari sampai di sini. Tapi izinkan saya sedikit menyampaikan kesimpulan yang bisa saya catat. Jadi yang pertama, jadi secara teori memang ivermectin itu dapat menghambat replikasi dari virus COVID. Tetapi riset dan juga meta-analisis ivermectin untuk COVID menunjukkan bahwa buktinya atau evidence-nya itu masih rendah. Kemudian WHO merekomendasikan untuk tidak menggunakan ivermectin kecuali dalam koridor uji klinik. Selanjutnya dikatakan bahwa ivermectin dapat digunakan dalam konteks compassionate use atau mungkin dapat diartikan life saving, dan berdasarkan analisis manfaat dan kerugian oleh dokter disertai dengan inform consent dan dalam koridor uji klinik. Demikian. Kemudian yang lain dari bicara yang kedua sudah disampaikan jelaskan mengenai respon imunopatofisiologi dari infeksi COVID dalam tubuh. Kemudian sudah dijelaskan mengenai terapi COVID secara jelas, secara komprehensif, khususnya mengenai protokol tata laksana COVID dari 5 organisasi profesi, terutama yang versi tanggal 14 Juli. Kemudian dikatakan juga dari National Institute of Health atau NIH dikatakan bahwa ivermectin belum cukup memberikan bukti untuk digunakan atau untuk ditolak penggunaannya dalam COVID. Dan data penggunaan ivermectin ini, data uji klinis ivermectin ini secara terus-menerus masih ditambahkan pada database dari NIH. Kemudian untuk penggunaan ivermectin di Indonesia itu masih menunggu hasil uji klinik yang tadi disebutkan oleh Dr. Jaril, juga tambahan informasi mungkin sekitar 3 bulan lagi ya. Jadi sekarang Juli, Agustus, September, Oktober ya, sekitar Oktober ya dok ya, mungkin insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian dari negara ketiga, yang saya simpulkan bahwa sudah dijelaskan mengenai terapi COVID yang ada, dan juga terapi tersebut harus tepat sesuai dengan stage timing-nya dari inti tersebut. Kemudian juga disampaikan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, yaitu di rumah sakit yang dihadapi oleh dokter, dan ini tentu sangat merisaukan dokternya. Demikian kira-kira yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada narasumber yang telah memberikan presentasi yang luar biasa dan informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Sedianya webinar ini ditujukan untuk AHS UGM yang biasanya itu tidak sekitar 200 ya kalau kami mengadakan. Tapi kali ini dari 300 kuota yang sudah di kuota Zoom itu sampai melebihi, tadi ada menambah 500, dan di waiting list itu masih 50-an, jadi mungkin lebih banyak. Ya kami mohon maaf atas ketidaknyamanan hal tersebut, dan ya, kami tidak mengantisipasi karena ini memang hot topic, dan tapi di sisi positifnya
Mudah-mudahan kami bisa menyelenggarakan lagi topik-topik yang lainnya sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan selain hal yang tadi masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri sampai di sini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Dr. Jari. Pak Dr. Siswanto, Dr. Faris, sampai ketemu nggih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama, Dok. Ya, makasih Dr. Niken. Nuwun. Oh ya, Izin lagi. mungkin ada sedikit Izin lift, nggih. pengumuman tadi sudah di chat, saya bacakan saja. Pada Ibu mohon mengisi presensi yang ada di chat, karena nanti untuk materi bisa diakses bagi Bapak Ibu yang sudah absen, yang sudah presensi ya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang, matur nuwun. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih untuk narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Niken. Terima kasih narasumber. Terima kasih Dr. Niken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.